Ya, selamat datang di kuliah online Operation Research 2, minggu 14 teori permainan bagian 2. Nah, ini melanjutkan dari materi sebelumnya mengenai kemarin unstable strategy. Jadi unstable solution. Nah, di sini akan ada dua hal yang kita bahas, yaitu mixed strategy dan linear programming formulation. Nah, balik ke variasi 3, unstable solution. Di sini kita melihat bahwa pada kasus ini ada nilai minimum dan nilai maksimum value-nya, maksimin dan minimax-nya itu tidak berada pada satu titik yang sama. Jadi di sini akan terjadi pergeseran bahwa player 2 itu akan bergeser antara strategi 1-2 1-2 seperti itu. Nah, jenis ini disebut sebagai suatu mixed strategy. Jadi untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan probabilitas. Jadi di sini ada XI dan YJ. XI adalah probability player 1 menggunakan strategi I. I-nya 1 2 3. YJ probability player 2 menggunakan strategi J. J-nya 1 2 3. Di mana expected payoff untuk player 1 itu adalah probability IJ, XI dan YJ. Nah, berdasarkan minimax theorem itu kalau kita pakai kita pakai mixed strategy digunakan, maka akan ada value of the game, di mana value of the game-nya ini berupa digambarkan dengan V bawah atau V atas sama aja. Kalau bawah itu adalah yang nilai terendah, V atas itu punyanya player 1, ini punya player 2. Nah, sorry, ini punyanya player, benar ya? Iya, yang mendekati nilai 0. Nah, di sini nanti bentuknya akan ada stable solution-nya untuk minimax ini, tapi bentuknya adalah expected payoff. Jadi dia bentuknya adalah, kalau kalian belajar teori probabilitas sudah tahu nilai expected, jadi nilainya kalau kita ulang permainan berkali-kali, nilai rata-ratanya itu ada di angka sekian berdasarkan probabilitas strategi yang digunakan. Nah, di sini kalau kita lihat, kita hapus dulu. Nah, loh malah hilang. Nah, di sini kalau kita lihat di unstable solution ini, player 1 itu dia kemungkinannya akan menggunakan strategi 1, player 2 menggunakan strategi 2 atau 3 kan, sebelumnya saya sampaikan. Nah, di sini kalau kita lihat strategi 3 itu jauh lebih buruk daripada strategi yang lainnya. 2 lebih kecil dari ini, 4 lebih kecil dari ini, 3 dari ini. Dimana sehingga player 1 ini pasti akan menghapus strategi 3. Jadi strategi 3 kita gunakan. Kenapa? Karena pasti nggak dipakai sama player 1. Nah, sehingga matrik ini akan berubah menjadi seperti ini, di mana probabilitasnya player 1 pure strateginya dia cuma ada strategi 1-2, sedangkan player 2 kalau kita lihat di matrik awal, ini lebih baik dari ini lebih baik dari ini, tapi ini lebih baik dari dua yang lain. Nah, player 2 strateginya masih utuh. Kenapa? Karena dia saling istilahnya ada plus minusnya lah. Sedangkan strategi 3 dari player 1 itu nggak ada bagusnya sama sekali, makanya dihapus. Nah, kalau kita reduksi, kita dapat nilai seperti ini, bahwa probabilitasnya untuk player 1 itu adalah X1 dan 1 min X1 atau X2. Jadi di sini ada X1 dan 1 min X1. Nah, jangan player 2 ada Y1, Y2, Y3. Kalau kita gambarkan Y1, Y2, Y3 sebagai matrik identitas 1, 0, 0 dan lain-lain sebagainya seperti ini. Kalau dia pure menggunakan Y1 itu kita dapat expected payoff seperti ini, Y2 seperti ini, Y3 seperti ini. Sehingga expected payoff-nya untuk player 1 itu
sama dengan nilai ini. Y1 kali ini, Y2 kali ini, tambah Y3 kali ini. Nah, untuk player 1, dia adalah batas paling kecil yang bisa dia peroleh. Sehingga dia V-nya adalah maksimum antara 0, X1, 1. Ini sebenarnya kebalik-balik, enggak apa-apa sih. X1, 1, minimum, min 3 plus ini, min 4 min X1 untuk player 1. Ini dari mana? Player 1 cuma punya 2 strategi. Oh, ini ketika kita jabarkan, ketemu bahwa nilai untuk minimumnya X1 dan X2-nya itu adalah cuma 2 ini. Nah, kalau kita gambarkan secara grafikal, itu menjadi seperti yang tertampil di situ. Atau gampangnya kalau kita hitung secara grafikal, kalau di sini kan nggak begitu kelihatan. Nah, kalau kita hitung secara grafikal itu seperti ini. Ini garis min 3 X1, 4 min X1, 5 min X1. Ini sesuai dengan payoff ini. Saya gambarkan payoff-nya. 3 ini thread kalau kita gambar maksimumnya minimumnya antara titik perpotongan ini dan titik perpotongan ini. Ini perpotongan ini dan perpotongan ini adalah minimum yang mana? Yang ini. Nah, persamaan ini, dua ini adalah persamaan perpotongan antara dua ini. Kalau disederhanakan. 5x1 dengan min 3 plus 5x1. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi nilainya tadi adalah perpotongan angka di sini. Dan ini perpotongan angka di sini. Nah, di sini ketemu bahwa titik potongnya ini itu adalah sebesar ini 1,0, ketemu adalah 2/11. 7/11. Angka di sini adalah 7/11, sehingga V-nya itu min 3 plus 5 kali 2/11, minimum antara ini dan ini. Ketemunya adalah min 3 plus 5/7/11 adalah 2/11. Ini ngitungnya gimana sih? Nah. Oh, ulang. Nilai ini, dua ini diperoleh dari mana? Ketika kita gambar secara figur, itu ketemu bahwa ada dua titik potongnya ini dan titik potongnya ini. Dari dua ini kita tahu bahwa nilai yang paling kecil adalah ini, expected payoff-nya. Nah, karena kita menggunakan strategi maksimin, maka diperoleh bahwa titik potong ini yang akan jadi acuan karena dia paling rendah. Nah, titik potong ini dibentuk dari garis 4 min X1 dan min 3 min X5. Ini muncul di sini 4 min X1 dan min 3 plus 5 X1. Nah, ini kalau dihitung, ini kalau ini titik potong ini dihitung, ketemu angkanya adalah 7/11. Nah, dengan menggunakan V salah satu minimum dari ini dua ini, mana yang lebih kecil? Sebenarnya hasilnya sama aja sih. Jadi ketemu angkanya adalah 2/11. Value of the game-nya adalah 2/11. Nah, karena nilai value of the game-nya 2/11, Y optimumnya, Y1, Y2, Y optimum adalah nilai depan tadi, mana tadi? Sorry, lah ini nilai ini
itu Y1, Y2, Y3, masukkan nilai X1, X1, X1-nya harus sama dengan V, di mana V-nya adalah 2/11. Expected value-nya kan sama dengan V. V-nya sama dengan maksimum dari ini. Ketemu 2/11, 2/11, kita hitung dengan catatan bahwa Y1, Y2, Y3 itu nilainya sama dengan 1. Y1, Y2, Y3 sama dengan 1. Nah, melakukan substitusi biasa, ketemu bahwa nilai Y1, Y2, Y3 adalah 0, 5/11, 6/11. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa logikanya player 1 akan kecenderung menggunakan strategi 1. Kenapa? Karena 7/11. Iya kan? Sedangkan player 2 itu kecenderungannya menggunakan strategi antara 2 dan 3. Dia akan cenderung menggunakan strategi 3. Tapi kalau dia kalah, dia pakai strategi 2. Kenapa? Karena ini 5/11, 6/11. Kalau proporsi ya sekitar 50-50. Berarti dia bergeser-geser antara strategi 23, 23, 23. Sedangkan player 1, dia mungkin dari 10 permainan, dari 11 permainan 4 kali dia bergeser ke strategi 2. Tapi mayoritas dia akan menggunakan strategi 1. Itu penjabarannya graphical solution atau menyelesaikan dengan tadi apa namanya mix strategi dengan graphical solution. Nah, sampai sini cukup jelas ya. Nanti kalau masih kurang begitu jelas bisa disampaikan via WhatsApp atau apa. Nah, lanjut. Bagaimana formulasi linear programmingnya? Ini simpel saja sebenarnya. Formulasi linear programmingnya kita selesaikan dari dua arah, player 1 dan player 2. Di sini player 1 kita akan menemukan nilai X, sedangkan di player 2 nanti kita menemukan nilai Y. Nah, kalau kita gabung nanti dia menghasilkan nilai yang tadi. Menghasilkan nilai yang sama. Nanti kita menemukan di sini probability-nya di sini berapa, probability-nya satunya berapa. Gampangnya begitu. Tapi jarang sebenarnya orang menyelesaikan dengan linear programming, mayoritas mereka menyelesaikannya dengan step by step seperti ini. Oke, itu saja pertemuan ini. Untuk tugas sementara belum ada, tapi materi ini nanti muncul di UAS. Jadi silahkan dipelajari. Nanti sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.